saya berdoa, ya Allah tunjukkan jalan ke saya untuk saya punya nilai kemanfaatan ke orang banyak gitu. Nah, saya meyakini bahwa ketika kita minta petunjuk, itu langsung diijabah tuh. Saya meyakini hal itu karena dari pengalaman-pengalaman saya ketika saya minta petunjuk langsung dijawab sama Allah. Langsung tuh dijawab sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa podcast Rakyat Cirebon? Jumpa lagi di podcast Rakyat Cirebon TV. Edisi kali ini studio podcast Rakyat Cirebon TV kehadiran tamu nih. Ada Mas Agus Salim. Ya, Bang Wandi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, makasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kita semua siang hari ini. Alhamdulillah Mas Wandi. Ya, jadi menariknya Mas Agus ini merupakan salah satu karyawan di perusahaan otomotif ya di Kota Cirebon yang katanya mau nyalek di Kota Cirebon Dapil Kesambi. Apakah itu benar, Mas? Ya, betul Mas Wandi. Saya sekarang posisi saya Bacalek Dapil 5 Partai Demokrat ya, untuk wilayah Kecamatan Kesambi. Kecamatan Kesambi, ya, luar betul. biasa. Dari karyawan kemudian tertarik masuk dunia politik. Di satu sisi ini bagi saya kabar yang menggembirakan ya, karena politik itu tidak hanya dimonopoli oleh politisi atau pengusaha yang menjadi politisi, tapi siapapun bisa. Ini contohnya Mas Agus, seorang karyawan swasta masuk ke jalur politik. Jadi tapi itu kan tentu tidak mudah ya, karena Mas Agus barangkali mengikuti politik nih sejak saat ini gitu. Artinya tidak dari dulu gitu loh. Iya. Ada tantangan gak sih Mas masuk ke dari karyawan masuk ke dunia politik? Oh jelas, banyak ya tantangan-tantangan yang saya temukan gitu, karena beda dunia nih karyawan dengan politik ya, itu beda dunia. Tapi pada dasarnya seperti ini. Sebelum saya terjun di politik, saya sebagai bacalek. Pada satu waktu, ini ceritanya nih, ceritanya. Kenapa saya bisa nyelonong ke politik nih? Pada satu waktu setelah sholat hajat, setelah sholat tahajud, saya berdoa, ya Allah, saya pengen punya nilai kemanfaatan untuk orang lain gitu. Kalau selama ini ya jujur ya, selama ini saya bekerja sebagai karyawan di otomotif yang memang sudah cukup lama ya, 14 tahun. Dan untuk kalau dari segi finansial alhamdulillah tercukupi untuk personal dan keluarga gitu. Selebihnya ya orang-orang terdekat gitu, selebihnya itu nilai kemanfaatannya kurang gitu. Akhirnya saya berdoa, ya Allah tunjukkan jalan ke saya untuk saya punya nilai kemanfaatan ke orang banyak gitu. Nah, saya meyakini bahwa ketika kita minta petunjuk, itu langsung diijabah tuh. Saya meyakini hal itu karena dari pengalaman-pengalaman saya ketika saya minta petunjuk langsung dijawab sama Allah. Langsung tuh dijawab sama Allah. Dan itu terjadi. Jadi setelah saya melakukan sholat tahajud, saya berdoa minta petunjuk ya, bahwa diri saya pengen punya nilai kemanfaatan untuk orang banyak. 2 hari kemudiannya tuh si relasi saya yang Indramayu, salah satu ketua DPC ya, partai politik yang ada di Indramayu, telepon saya tuh. Mas Agus sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Mau nggak nyalon di Indramayu? Waduh, saya karyawan. Saya karyawan. Saya nggak ngerti politik nih. Saya karyawan. Mungkin saya butuh waktu Bang untuk saya kasih jawaban. Oke, katanya. Silakan pertimbangkan dulu katanya. Kalau oke, hubungi saya lagi. Nah dari situ saya berpikir apakah ini jawaban yang Allah kasih untuk saya gitu. Akhirnya
selang beberapa hari salah satu parpol, pengurus parpol telepon saya, diajak gabung tuh untuk pencalonan di Kota Cirebon. Saya pikir, oh iya saya orang Cirebon nih, lebih tahu problematika wilayah sendiri gitu. Nah lagi-lagi saya bertanya ke diri saya, apakah ini jawaban dari Allah untuk untuk tadi? Saya punya nilai kemanfaatan untuk orang banyak gitu. Nah akhirnya saya tetapkan diri saya, Bismillah gitu. Mungkin ini jawaban dari Allah yang Allah kasih untuk saya. Jadi ketika ideologi yang simple untuk saya gitu. Ketika saya nanti duduk sebagai wakil rakyat gitu kan, saya bisa sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Kita bareng-bareng untuk bagaimana caranya mengakomodir gitu kepentingan dan keinginan kebutuhan masyarakat. Nah disitulah saya berpikir bahwa oh ya mungkin ini nilai kemanfaatan saya di situ gitu. Nah tadi simple aja, ideologi simple saya seperti itu gitu. Jawaban-jawaban yang saya terima gitu. Kenapa sampai akhirnya saya jadi bacalek ya. Nah tingkat kesulitannya ya karena apa? Karena saya terjun di penjualan ya. Saya terjun di bagian penjualan yang memang notabene kan hanya untuk kepentingan personal. Profit lah profit perusahaan dan betul. Bonus buat pribadi. Saya melayani personal individu, customer ya. Dan ketika saya masuk ke komunitas, ke wadah partai politik, warna-warni tuh, warna-warni. Saya juga harus menyesuaikan perilaku saya yang tentunya berbeda. Lingkungan kerja dengan lingkungan komunitas politik itu sangat berbeda dan itu perlu adaptasi ya tentunya. Siap. Jadi kemanfaatan yang dimaksud oleh Mas Agus itu dalam bayangan Mas Agus itu hanya bisa dicapai lewat jalur politik gitu. Ya betul. Yang saya terpikirkan gitu karena jedahnya kan pada waktu setelah saya berdoa itu hanya 2 hari, hanya 2 hari ada jawaban seperti itu. Dan yang jadi pikiran saya secara simpel, oh mungkin loh ya, mungkin nilai kemanfaatan saya di sini di legislatif, mungkin gitu. Dan ya nanti jawabannya ya ke depan ketika saya terpilih atau tidak terpilih ya wallahu alam ya. Tapi yang jelas bahwa saya punya misi untuk tadi bahwa kehadiran saya punya nilai manfaat untuk orang banyak gitu. Oke. Ini Mas Agus kan tergolong pendatang baru di dunia politik gitu ya. Sangat baru. Iya, sangat baru. Artinya di Dapil Kesambi ini pasti bakal bersaing dengan incumbent yang saat ini atau periode kemarin pernah menjadi anggota DPRD di Kota Cirebon gitu loh. Betul sekali. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa Mas Agus juga layak masuk barisan anggota DPRD gitu? Balik lagi ke penilaian masyarakat ya. Itu balik lagi ke penilaian masyarakat yang tentunya bahwa saya meyakini adanya the power of giving ya. Ini cerita nih, saya balik lagi ke cerita. Saya pernah ketemu sama sesepuh yang relasi saya yang di daerah Kuningan. Dia punya, Allah kasih kelebihan dia itu bisa pijet untuk kalau orang darah tinggi itu stroke. Dia punya keahlian untuk pijat stroke. Nah, kebetulan saya dipanggil sama si Pak Haji, Mas datang ke rumah saya silaturahmi. Saya datang silaturahmi sambil memperhatikan gitu. Ketika dia selesai melakukan terapi ke orang tersebut, 1 sen pun dia nggak mau terima loh. 1 sen pun. Nah, akhirnya ada ketertarikan tersendiri saya ke si Pak Haji nih. Saya sampai malam, sampai tengah malam ya, kurang lebih sampai jam 12 puluhan
pasien dia tangani gitu, dan saya perhatikan semuanya, 1 sen pun dia nggak mau terima. 1 sen pun. Obatnya dia kasih, ramuan-ramuan ya tradisional dia kasih, dan dia tidak mau menerima. Setelah pasien pulang, saya secara personal saya ngobrol, Pak Haji, saya heran. Kata saya bilang, Pak Haji kenapa nggak mau terima? Padahal ya Pak Haji kan butuh untuk macam-macam ya, biologis dan lain sebagainya. Mas, ini ladang ibadah saya. Ini ladang ibadah saya yang Allah kasih untuk saya. Saya dikasih sesuatu kelebihan untuk ladang ibadah. Nah, jalan rezekinya dari yang lain tuh. Ya sawahnya yang lain mati, dia tumbuh dan lain sebagainya. Jadi Allah ngasih sesuatu yang nggak disangka-sangka dari jalur lain gitu. Nah, dari situ saya percaya adanya the power of giving. Nah, kali ini saya juga meyakini dan nanti seterusnya itu jadi filosofi hidup saya ya, bahwa the power of giving itu akan selalu saya jalankan gitu. Baik sekarang maupun nanti saya terpilih gitu. Jadi saya punya satu niatan untuk tadi memberi ya, memberi ke orang lain, memberi ke konstituen dan lain sebagainya. Bentuknya macam-macam, jalannya macam-macam. Misalkan memberikan pertolongan, memberikan edukasi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu akan berbalik tuh ke diri kita. Nah, saya punya keyakinan penuh bahwa niatan saya ya itu secara kolbu akan terasakan tuh terhadap masyarakat. Saya yakin itu. Walaupun nih untuk saat ini masyarakat belum merasakan kinerja saya karena kan saya belum terpilih. Ya kan? Karena saya belum terpilih, tapi saya punya keyakinan tadi ya, the power of giving tersebut. Saya akan tulus memberikan yang terbaik, akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk orang lain, sehingga tadi balik lagi flashbacknya kan ke kita bahwa hidup kita nanti akan dipermudah gitu. Dari dasarnya dari situ, dari keniatan tentunya yang selama ini saya lakukan, alhamdulillah, syukur alhamdulillah bahwa keadaan saya di berbagai tempat diterima dengan baik, dengan cukup baik, alhamdulillah ya. Begitu saya datang disambut, alhamdulillah selayaknya saya sebagai tamu ya, bukan saya selayaknya meminta suara, tidak, tapi saya diperlakukan sebagai tamu, dan itu cukup membanggakan untuk diri saya. Padahal itu baru pertama kali mungkin ya, atau beberapa kali pertemuan dengan masyarakat dalam rangka memperkenalkan diri tadi ya, Mas ya. Betul, Mas. Oke, sebagai seorang bacaleg, ya selain niat tentu juga kan punya analisis ke depan. Menurut Mas Agus di Dapil Kesambi sendiri, kalau kita berbicara kemanfaatan, apa sih yang perlu dioptimalkan sehingga kemanfaatan itu lebih terasa? Lihat peluang ya, saya lihat peluang dan bagaimana caranya menangkap peluang. Kita lihat bahwa sektor pendidikan itu banyak tumbuh ya, untuk perguruan tinggi ya, itu di Kecamatan Kesambi banyak tumbuh. Nah, ketika ada satu perguruan tinggi atau sekolah, di situ dihidupkan tuh ekonominya, warung, tempat makan dan lain sebagainya gitu kan. Mau nggak mau kan, akhirnya berputar tuh ekonominya. Ekonomi berputar. Nah, saya ingin mengajak masyarakat, rekan-rekan dan semuanya yang memang berdomisili di situ, itu berdampak gitu dengan tadi ikut ya kan, ikut menumbuhkan ekonomi keluarganya dengan tadi entah berjualan dan lain sebagainya gitu, wirausaha. Nah, basicnya dari mana? Basicnya akan kita berikan satu proses pelatihan gitu, untuk dia bisa mencapai itu. Jadi kita kasih kail untuk dia pancing gitu. Nah, dengan kita kasih
spirit pengetahuan, skill dan lain sebagainya, dia bisa hidup gitu. Nah, itu ladangnya kan ada tuh. Ladangnya ada, tapi bagaimana cara dia nyesernya aja tuh. Nah, itu kita kasih pelatihan untuk nyeser proses jalannya rezekinya tuh. Nah, itu. Jadi melihat sebetulnya Mas Agus melihat di Kesambi itu banyak hal yang bisa dioptimalkan lagi. Betul sekali. Termasuk pelatihan-pelatihan untuk warga sekitar ataupun pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Kesambi untuk memanfaatkan peluang itu. Karena memang dipikir-pikir di Kota Cirebon, ya Kesambi adalah sentranya pendidikan barangkali ya, perguruan tinggi, SD, SMP, sampai SMA favorit. Sebagian kan SMA favorit ada di Kecamatan Kesambi. SMA dengan kualifikasi atau kualitas bagus lah di Kota Cirebon. Bahkan sampai perguruan tinggi gitu. Itu juga hal menarik, Mas. Nah, bagaimana dengan pendidikan masyarakatnya sendiri melihat peluang untuk mengakses pendidikan begitu nyata di depan mata gitu loh? Saya yakin kalau sekarang dengan adanya Kartu Indonesia Pintar yang dikeluarkan program dari pemerintah gitu, itu udah terasa untuk anak-anak yang memang lagi melakukan pendidikan jadi kalau kita hanya suplemen kita hanya suplemen untuk tadi bayar udah gratis nih, sekolah udah gratis nih, sekolah udah gratis. Tapi embel-embelnya yang memang harus bayar itu ada orang tuanya, iya kan? Pertama tadi kan harus ada ada sangu katakanlah sekolah gitu, transport untuk anak, beli buku yang di luar itu dan lain sebagainya. Artinya harus ada cost yang dikeluarkan. Nggak mungkin pemerintah sepenuhnya. Ada peran individunya, peran orang tuanya. Nah, orang tuanya ketika dia tidak produktif, tidak menghasilkan, itu yang jadi problem. Sehingga jadi hambatan-hambatan. Jadi hambatan. Nah, orang tuanya ini loh, yang tadi unsur pertamanya ini ada peluang supaya apa? Supaya dia bisa membangkitkan ekonomi, bisa untuk pendidikan, stimulan gitu kan. Nah, dari sini, Mas. Tadi intinya bahwa jalan penghidupannya ada gitu ya. Betul, jalan penghidupan. Nah, kita coba dengan solusi tadi peningkatan UMKM. Oke, sektor lain yang juga tidak kalah penting adalah lapangan kerja, walaupun sebagian sudah disinggung yang tertarik di dunia UMKM bisa memasarkan produknya nggak perlu jauh di sini aja gitu, karena banyak perguruan tinggi, otomatis banyak populasi manusia yang beraktivitas di Kesambi, itu juga jadi ruang untuk mengakses kebutuhan ekonomi. Tapi di sisi lain itu kan tidak mencukupi untuk masyarakat di Kesambi tumpah ruah ke sektor itu. Otomatis kan mereka butuh sektor lain sebagai lumbung untuk mengakses kebutuhan ekonomi. Jadi begini Mas, kebetulan saya di otomotif ini 2 badan operasional sebagai manajer pemasaran, di di HRD saya, di development saya sebagai trainer. Yang selalu bersinggungan tentang cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia Nah, saya sangat intens dan tertarik di peningkatan sumber daya manusia itu akan saya bawa di program saya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan anak muda. Nah, ini yang jadi titik tumpu saya nih. Ada mungkin sebagian yang lulus sekolah dia jadi pengangguran, lantang-lantung, nggak punya arah dan tujuan gitu kan. Nah, saya akan berikan wadah, bentuk-bentuk pelatihan yang memang sesuai dengan keinginan dan keniatannya. Itu dulu, supaya apa? Kalau orang menyenangi sesuatu yang memang dia senangi, progresnya cepat tuh. Nah, kita nggak bisa maksakan kalau lu harus
mengikuti proses tata boga kursus tahu enggak sesuai dengan keinginan. Padahal dia tertarik di otomotif gitu. Nah, itu akan kita akomodir. Ya? Betul, Ya. kita akan akomodir tentunya dengan tadi balik lagi ke niatan individunya mau seperti apa gitu. Nanti akan saya buka pelatihan-pelatihan yang memang berbasis kompetensi ya. Ada tata boga, otomotif, mengemudi dan lain sebagainya. Yang intinya bahwa dia punya skill. Dia punya skill untuk meningkatkan productivity itu. Nah, itu akan saya lakukan tuh. Saya akan terjun langsung ya, karena saya juga trainer, saya akan terjun langsung untuk melakukan pembinaan mentality dulu nih, mentality personalnya dulu. Setelah itu kita berikan ilmu-ilmu, pengetahuan yang memang dibutuhkan, baik itu menjahit, tata boga dan lain sebagainya ya. Nah, itu sebagai bentuk wadah kita untuk tadi salah satunya mengakomodir ya. Tadi ada UMKM. Nah, ini salah jadi solusi alternatif untuk anak-anak muda ya. Tentunya ketika anak muda produktif ya kan tadi berimbas ke semuanya. Gitu Mas Wandi. Siap. Kemudian yang tidak kalah penting juga sektor kesehatan ya. Ya, maksudnya di kelompok masyarakat tertentu yang namanya pendidikan, ekonomi, kesehatan ini kan jadi bahan jadi kebutuhan pokok ya. Kalau kita tidak komprehensif mengintegrasikan ketiga kebutuhan pokok itu rasanya ada yang kurang gitu loh. Iya. Nah, untuk sektor kesehatan ya, sektor kesehatan. Jadi sebenarnya ini sudah ada semua program-program dari pemerintah. Saya yakin itu. Kita hanya sebagai suplemen ya, tambahan atau pelengkap untuk melengkapi program-program tersebut. Contohnya ini kartu jam kesmas ya. Jam kesmas. Sekarang Askes ya. BPJS. BPJS. Betul. Masyarakat yang tidak mampu itu ada, dia punya punya BPJS kan dari pemerintah kan, ada BPJS mandiri, ada perusahaan mandiri ya, ada yang memang dari pemerintah. Saya yakin ini sudah dijangkau nih untuk seluruh lapisan masyarakat menengah ke bawah ya, di cover oleh pemerintah dengan fasilitas tadi. Nah, ada persoalan tertentu yang contohnya fasilitas kesehatannya sudah ada, ya jaminan kesehatannya sudah ada, daya upaya personalnya yang nggak ada. Maksudnya daya upaya personal untuk orang-orang jompo yang dia kesulitan tuh datang ke puskesmas, datang ke tempat-tempat sarana kesehatan. Karena apa? Karena faktor usia tadi, ya kan. Nah, di sini akan kita fasilitasi dengan apa? Kunjungan tenaga medis untuk melakukan pengecekan kesehatan. Itu Mas, itu salah satu program saya untuk di kesehatan. Jadi Mas Agus akan membawa dokter ataupun perawat datang ke rumah-rumah jompo yang sakit itu. Betul. Itu untuk warga-warga yang memang tidak punya daya upaya tuh karena fisik ya, karena fisiknya dia lemah, nggak bisa visit ke tempat-tempat fasilitas kesehatan gitu. Ya kita datang akan kita fasilitasi ya. Untuk kita jemput bola tuh, memberikan lagi-lagi kemudahan ya, lagi-lagi kemudahan untuk masyarakat. Gitu. Oke, siap. Nah, itu kan sebetulnya sudah masuk kepada program atau ke ranah eksekutif. Sementara Mas Agus adalah Bacalek, yang andai kata di 2024 terpilih akan menjadi anggota legislatif. Nah, sesuai tupoksinya, anggota legislatif itu kan paling tidak hanya sebatas orang atau pejabat yang mewakili aspirasi masyarakat. Betul sekali. Di bawah naungan 3 tupoksi atau 3 tugas besar gitu ya. Antara lain adalah legislasi, menyusun perda kalau dalam konteks Kota Cirebon, kemudian fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Betul sekali. Nah, bagaimana Mas Agus dapat mewujudkan apa yang tadi disampaikan untuk masyarakat di Dapil Kesambi
dengan posisi Mas Agus andai kata terpilih itu sebagai seorang anggota legislatif? Ya, balik lagi bahwa kapasitas kita kapasitas kita itu sebagai bukan sebagai eksekutor ya, bukan sebagai eksekutor, tentunya ada kapasitas-kapasitas yang jadi kendala. Tapi begini, cara berpikir saya bahwa semua masalah jembatannya itu adalah komunikasi. Itu ya. Semua masalah itu jembatan untuk menguraikannya itu komunikasi loh. Nah, jadi di sini peran penting komunikasi ya, komunikasi kita dengan pihak-pihak terkait. Itu. Jadi intinya bahwa semua masalah bisa terurai dengan jembatan tadi komunikasi. Jadi peran aktif kita nih untuk melakukan proses komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar masalah tadi terselesaikan gitu. Itu intinya, bahwa saya akan lebih intens untuk melakukan komunikasi ke pihak-pihak terkait gitu, SKPD terkait yang memang bisa memecahkan masalah-masalah tadi. Itu Mas Wandi. Karena apa tadi keterbatasan kita keterbatasan kita. Tapi ya saya yakin bahwa semua bisa dikomunikasikan, semua ada solusi ketika kita melakukan proses komunikasi. Saya yakin itu, ya kan? Saya punya keyakinan seperti itu. Sejauh mana Mas Agus mempelajari? Paling tidak kan sudah punya gambaran di awal gitu. Proses komunikasi itu bisa dilakukan. Jadi gini, yang paling vital adalah bagi saya saya bekerja itu bukan sebelum tapi sesudah. Kita nih sebagai bacaleg akan bekerja itu sesudah, bukan sebelumnya. Kalau sebelum hanya proses sosialisasi dan lain. Kerja kita kan sesudahnya ketika kita dipilih, diangkat jadi wakil rakyat gitu, baru kita akan bekerja. Nah, saya ada ruang komunikasi, namanya rumah aspirasi yang tentunya terbuka untuk siapapun, mau keluh kesah dan lain sebagainya. Disitulah bank data kita nih. Masyarakat punya masalah apa akan saya komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Jadi saya punya wadahnya dulu nih. Wadah, kalau masyarakat bingung, punya problem, punya masalah, punya segala macam lah. Ini nih wadahnya nih, ini tempatnya nih, ini rumah rakyat gitu. Ini rumah bersama, rumah untuk mencari solusi. Karena kan kita nggak tahu loh, misalkan Mas Wandi kalau nggak ngomong ke kita kan nggak tahu masalah Mas Wandi ya. Nah, paling tidak kalau kita ada tempat nih, tempatnya, masyarakat bisa bicara, bisa datang gitu kan. Kita ini kehadiran kita ini dirasakan gitu. Untuk paling tidak yang pertama adalah bahwa kita berperan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang masyarakat hadapi. Itu dulu ya. Itu dulu. Karena kalau kepuasan, saya yakin ya normatif ya, kalau kepuasan ada yang puas, ada yang enggak, tapi paling tidak ada satu proses keniatan kita untuk apa? Tadi ada jembatan komunikasi gitu. Kita jadi tahu masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan kita juga mencari solusi untuk masalah tadi. Jadi ada wadah, Mas. Ya artinya masyarakat juga dapat mengukur apa yang disampaikan Mas Agus itu apakah bisa terrealisasi atau enggak kan dengan dengan melihat kapasitas Mas Agus ya. Sejauh mana Mas Agus punya jejaring ke lini pemerintahan yang sekarang sehingga masyarakat yakin, oh ya ini Mas Agus punya kapasitas, idenya sudah jadi, kemudian kemungkinan proses mengeksekusi ide itu juga bakal terrealisasi. Itu yang saya maksud gitu loh. Jadi ya alhamdulillah karena saya sebagai karyawan di middle management, saya punya beberapa relasi ya. Cirebon kan nggak begitu luas gitu. Cirebon nggak begitu luas. Nah, ada kepala-kepala SKPD yang memang saya kenal gitu. Saya punya
hubungan baik gitu dengan government, karena kita juga ada hubungan dengan government ya. Jadi insya Allah kalau untuk komunikasi, karena tadi ya basically-nya kita sudah corporate kita sudah melakukan komunikasi gitu dengan government gitu. Dan itu membawa manfaat secara pribadi ya Mas Agus, akhirnya bisa komunikasi atau bahkan mungkin mempelajari ini SKPD ini tupoksinya apa sih gitu loh. Kalau saya butuh apa nanti larinya kemana itu sudah tergambar gitu ya Mas. Betul sekali Mas. Nah oke, Mas. Nah kalau dari segi partai ini, maaf nih saya berbicara partai karena Mas Agus kan memilih partai tertentu gitu. Betul sekali. Sesuai dengan warna bajunya. Partai Demokrat. Ada alasan tersendiri nggak sih masuk ke Partai Demokrat? Yang notabene Mas Agus bukan politisi, artinya dari sektor pegawai masuk ke politik, kenapa berlabuhnya ke Partai Demokrat? Ya, yang pertama adalah ideologi ya. Ideologi yang dianut oleh Demokrat adalah nasionalis religius. Nah, itu yang menjadi apa ya, saya kepencut tuh. Saya kepencut, terus di sana ada ikon kita Mas AHY ya. Yang sama-sama muda juga gitu. Nah, lebih ya clear-nya kan lebih untuk perubahan ya kalau anak-anak muda ya. Clear-nya lebih arah ke sana. Jadi effortnya ya saya tidak mengkecilkan, tidak menyudutkan untuk usia tertentu, tidak ya. Tentunya bahwa kalau diukur dari segi apa ya, power gitu, muda kan lebih tinggi nih powernya gitu. Ruang geraknya lebih banyak, terus lebih lincah juga ya kan. Nah, nggak gampang capek muda. Nggak gampang capek, artinya bahwa stok energinya lebih besar lah. Lebih arahnya ke sana, bahwa kita butuh perubahan dan kita yakin bahwa anak-anak muda bisa ya untuk semuanya. Oke, Mas Agus. Nah, terakhir barangkali untuk Kota Cirebon sendiri kan, Mas Agus kan mungkin putra daerah yang tinggal di Kota Cirebon dan tidak jauh-jauh berkarir juga di Kota Cirebon. Tentu kan dari kacamata Mas Agus sebagai pribadi punya pandangan mau dibawa kemana atau idealnya Kota Cirebon ini harusnya seperti apa nih untuk 2024 nih? Cirebon kalau kita lihat dari letak geografis ya, kota transitnya. Kalau saya lihat kota transit, jadi banyak sekali nilai peluang ya. Yang didapatkan dari kota transit. Yang pertama adalah lebih cepat untuk menumbuhkan sektor pariwisata itu. Sektor pariwisata tumbuh, UMKM juga tumbuh. Karena satu rangkaian. Betul. Iya kan? Ada wahana tertentu, ada orang-orang jualan tertentu juga gitu kan, sekelilingnya. Jadi roda ekonominya berputar. Terus juga Cirebon bukan wilayah agraris ya, artinya untuk lahan zona untuk persawahan itu sangat penghasil kecil. SDA-nya barangkali masih tergantung di daerah lain. Terus bagaimana? Lebih dominan ke perdagangannya, lebih dominan ke perdagangan. Nah, di sini peluang juga cukup lumayan tinggi ya untuk sektor perdagangan. Nah, tadi bahwa kita berkaitan dengan UMKM dan sebagainya untuk menopang roda ekonomi Cirebon ya. Tapi yang saya titik beratkan bahwa Cirebon ini punya satu nilai yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Contohnya kayak Kuningan, Indramayu, tidak dimiliki oleh mereka gitu. Tadi kota transit tersebut gitu, sehingga daya magnetnya itu lebih tinggi tuh. Orang mau ke Jawa transit, ya dari Jawa transit ke Cirebon dan pertumbuhan kalau kita lihat ya pertumbuhannya lebih cepat Cirebon ya dibanding dengan daerah-daerah sekitar ya, Cewem, Majakuning ya gitu. Kota Cirebon yang lebih cepat. Artinya sebetulnya kemajuan atau perkembangan Kota Cirebon saat ini sudah cukup optimal atau perlu dioptimalkan lagi dengan political will ke depan gitu? Saya nilai bahwa
perlunya effort yang tinggi ya. Government perlu effort yang tinggi untuk memaksimalkan berbagai potensi yang ada di kota Cirebon. Ya, karena kalau tidak dimaksimalkan sayang peluangnya. Bener, peluangnya sayang. Iya, Mas. Ya, itu kan bagian dari peluang loh yang tidak dimiliki oleh kota yang lain gitu. Kan sayang. Nah, itu ada di ranah pemerintah ya. Oke, siap. Dan Mas Agus juga siap bertarung andai kata diberi amanah oleh masyarakat ya, maksudnya mengawal Cirebon dari sisi politik lah ya gitu kan, seperti itu. Siap Mas, terima kasih sudah sama-sama berbagi banyak hal di podcast Rakyat Cirebon. Selamat bertarung. Terima kasih banyak. Terakhir ya, saya mau memberikan satu tadi ya, bahwa saya meyakini adanya the power of giving ya. Ketika kita memberi, efeknya juga akan ke diri kita ya. Satu keniatan baik, insya Allah akan diberikan kebaikan juga gitu. Nah, itu yang saya yakini. Menang atau kalah adalah hal yang biasa ya dalam dunia pertandingan ya. Itu bagian dari garis takdir ya. Tapi paling tidak ada satu keniatan untuk satu perubahan ya. Itu aja. Siap, luar biasa Mas Agus Salim. Sama-sama Mas Wandi. Ya, demikian perbincangan saya dengan Mas Agus Salim. Ini bakal calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Dapil 5 Kecamatan Kesambi. Untuk di DPRD Kota Cirebon. Semoga pemaparan Mas Agus tadi paling tidak memberikan gambaran bagi para calon pemilih yang ada di Dapil Kesambi bagaimana sosok Mas Agus Salim gitu. Demikian perbincangan saya dengan Mas Agus Salim. Kita akan jumpa lagi di podcast Rakyat Cirebon edisi selanjutnya, tentu dengan narasumber dan topik-topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.